Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat at-taqwa yang beriman, selingkuh menurut Islam adalah ketika pasangan sedang dekat dengan seseorang, dan hal ini memang merupakan pemicu keretakan rumah tangga. Tetapi ada juga bentuk selingkuh lain yang bisa membuat hubungan pernikahan memburuk. Salah satu bentuk perselingkuhan yang sering ditemui adalah perselingkuhan tentang masalah keuangan, yang mana bisa menjadi penyebab pasangan suami dan istri bertengkar. Sahabat mungkin mengetahui suami yang berbohong masalah keuangan. Masalah tentang keuangan keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Bahkan, bisa jadi berbohongnya suami tidak hanya berselingkuh mengenai masalah keuangan, bisa jadi hal ini membawanya pada hubungan perselingkuhan yang sebenarnya. Jika suami terlihat menyembunyikan sesuatu atau berbohong pada sahabat mengenai berbagai hal, maka ada beberapa hal yang bisa sahabat lakukan. Salah satu tanda umum yang perlu diwaspadai dalam pernikahan adalah berbohong tentang uang. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan dengan video selanjutnya dari kami. Kebohongan kecil tentang keuangan dapat menyebabkan perilaku yang lebih merusak dalam pernikahan. Berikut ini hal yang perlu dilakukan bila suami berbohong masalah keuangan. Yang pertama, cari tahu hal yang sebenarnya telah terjadi. Suami berbohong masalah keuangan. Sebelum sahabat berhadapan dengan suami, penting untuk mencari tahu sebanyak mungkin tentang situasi saat ini sebagai bentuk penanganan suami yang berbohong mengenai masalahnya. Jika yang dibicarakan di sini adalah masalah keuangan, sahabat berarti perlu memeriksa kembali laporan keuangan selama setahun terakhir untuk melihat gambaran umum tentang besaran transaksi uang yang mungkin tidak diketahui oleh sahabat. Hal ini dilakukan supaya ketika tiba saatnya untuk berbicara dengan suami, sahabat akan memiliki contoh kasus dan masalah khusus untuk dibahas. Yang kedua, pertimbangkan untuk memisahkan uang sementara waktu. Dalam hal masalah perselingkuhan keuangan, sahabat mungkin bisa mempertimbangkan untuk memisahkan keuangan sampai suami dapat membuktikan bahwa dirinya tidak lagi berbohong tentang keuangan. Buat anggaran dengan baik dan bagi rata bersama suami. Menurut Deb, pembuatan anggaran adalah salah satu alat penting dalam membangun masa depan finansial yang sukses. Terlebih dahulu, aturan anggaran rumah tangga dan hitung besaran kontribusi dengan persentase yang sama dari penghasilan sahabat dan suami untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Lalu, sisa uang tersebut harus disimpan terpisah dalam rekening masing-masing, sehingga sahabat dan suami harus saling bertanggung jawab dalam hal membelanjakan uang tersebut. Yang ketiga, cobalah untuk merawat diri kita. Sahabat mungkin mengalami beberapa reaksi fisik akibat stres seperti mual, diare, masalah tidur, gemetar, sulit berkonsentrasi, tidak ingin makan atau makan berlebihan. Setelah kejutan awal berlalu, cobalah yang terbaik untuk makan makanan sehat, tetap pada jadwal, tidur pada jam-jam yang teratur, berolahraga setiap hari, minum banyak air dan bersenang-senang. Yang keempat, hindari menyalahkan diri sendiri. Cobalah untuk tidak berperan sebagai korban jika sahabat bisa membantunya atau berkubang dalam mengasihani diri sendiri. Masalah itu hanya akan membuat sahabat merasa lebih tidak berdaya dan berpikiran buruk tentang diri kita sendiri. Dan yang terakhir, jauhkan anak-anak dari masalah. Sekalipun sahabat telah memutuskan untuk mengakhiri pernikahan, berbagi detail tentang perselingkuhan hanya akan menempatkan anak-anak pada posisi yang tidak dapat dipertahankan. Hal ini juga dapat menyebabkan mereka cemas, membuat mereka merasa terjebak di tengah dan dipaksa untuk memihak. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai cara mengatasi suami selingkuh dan berbohong. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu dan penjelasan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.